Shalom jemaat-jemaat yang dikasih Tuhan. Hari ini kita berjumpa kembali dalam program Menara Doa Online AGCC GBT Kota Kudus. Mari hari ini sama-sama kita datang kepada Tuhan. Kita mau bersyukur karena sampai hari ini, di hari Senin ini, kita kembali lagi datang menghadap hadirat Tuhan. Semakin kita setia, semakin kita mendekat kepada Tuhan, semakin berkat itu juga dicurahkan dalam hidup kita. Oleh sebab itu siang hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Kita akan mulai menara doa siang hari ini bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas anugerah-Mu siang hari ini kami boleh bersama-sama berkumpul di tempat ini. Kami di rumah kami masing-masing. Kami percaya Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami, dan kami yakin dan percaya Tuhan akan memberkati setiap kami. Tuhan akan memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami, sehingga kami Tuhan boleh senantiasa merasakan berkat-Mu tercurah dalam hidup kami. Karena kami yakin Tuhan, tanpa Tuhan kami tidak mampu, tanpa Tuhan kami tidak bisa apa-apa. Semuanya Tuhan hanya untuk kemuliaan nama-Mu, semuanya bukan untuk kemuliaan diri kami sendiri, tapi semuanya pujian, hormat, dan kemuliaan bagi nama-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, siang hari ini kami memohon agar Engkau melimpahkan anugerah-Mu, berkat-Mu lebih lagi, sehingga siang hari ini kami dipuaskan, kami beroleh berkat yang baru, urapan yang double porsi, sehingga hidup kami menceritakan kebaikan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita sama-sama datang kepada Tuhan. Kita mau menyembah Dia, kita mau meninggikan nama Tuhan. Karena saya percaya penyertaan Tuhan itu selalu menjadi segalanya dalam hidup kita. Katakan pujian ini, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Segalanya bagiku, hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kasih-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama
karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang, sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang, sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang, sumber kekuatan bagiku. Glory, 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 glory.
sembah, aku sembah. Glory, 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 glory. Aku sembah. Glory, glory, glory. Glory, glory. Glory, glory. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Glory, glory. Glory. Glory, glory, glory. Kami sembah. Glory, glory, glory. Ku sembah. Ku sembah, ku sembah. Ku sembah, ku sembah. Ku sembah, ku sembah, ku sembah. Yesus. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah. Tuhan Yesus ajaib, Tuhan Yesus hebat, Tuhan Yesus luar biasa. Tuhanku yang hebat, Tuhanku luar biasa. Tuhanku ajaib, anugerah-Mu. Anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Bukan karena kekuatan-Mu, anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang, kekuatan bagiku. Dan sayang, sumber kekuatan bagiku. Dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat siang hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama di rumah kami masing-masing untuk kami beribadah, memuji menyembah nama-Mu. Ini Tuhan setiap anak-anak-Mu, ini
Inilah tanda bahwa kami percaya kepadamu. Meskipun saat ini mata kami belum melihat, tetapi kami percaya Tuhan kami adalah Tuhan di atas segala raja di atas segala raja. Sehingga Tuhan, apapun yang kami doakan, apapun yang kami minta, kalau itu sesuai dengan kehendak Tuhan, maka kami yakin dan percaya Tuhan akan mengabulkannya di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau begitu baik, Engkau begitu luar biasa dalam hidup kami. Kami merasakan kasih Tuhan tidak pernah berakhir. Kasih Tuhan tidak pernah berakhir. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, kami berkati setiap pemirsa Menara Doa Online yang sudah mengikuti ibadah Menara Doa pada siang hari ini. Hamba-Mu yakin dan percaya jerih lelah mereka tidak akan sia-sia di dalam Tuhan. Mereka akan diberikan Tuhan hati yang taat, hati yang setia. Karena dengan ketaatan hati dan kesetiaan hati, maka kami percaya berkat Tuhan dilimpahkan bagi setiap kami semua. Dan kami yakin ya Bapa, setiap kami tidak akan sia-sia meluangkan waktu sejenak untuk kami akan percaya Tuhan mendengar doa kami. Bahkan Tuhan akan menjawab setiap doa kami. Sehingga hidup kami Tuhan semakin hari semakin melihat bahwa Yesus adalah Tuhan yang hidup. Yesus adalah Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat berkat-Mu. Sebentar kami akan berkati dengan kebenaran firman-Mu. Urapi hati Tuhan kami semua. Dan firman yang disampaikan boleh menjadi kekuatan berkat bagi setiap kami. Dan kami percaya memberkati hamba-Mu biar apa yang disampaikannya hanyalah berasal daripada-Mu saja. Terima kasih Tuhan, kami serahkan untuk firman Tuhan siang hari ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus. Dan setiap kita yang siap mendengar firman Tuhan, sama-sama kita berkata haleluya, haleluya, haleluya. Shalom, shalom, shalom. Puji nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Selamat bertemu kembali di acara Menara Doa Online. Siang hari ini bacaan kita ada di Hakim-Hakim pasal 18, 19 dan 20. Hakim-Hakim pasal 18, 19, 20. Rema yang saya dapatkan ada di cerita Hakim-Hakim pasal 19. Di mana di pasal 19 dan 20, 21 ini satu cerita yang berkesinambungan. Satu kali peristiwa diceritakan ada orang Lewi yang gundiknya itu lari pulang ke Betlehem. Nah, ini disebutkan di ayat Hakim-Hakim ini pada saat itu tidak ada pemimpin sehingga orang berbuat menurut maunya sendiri. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengan latar belakang tidak ada pemimpin sehingga orang berbuat maunya sendiri, itu peristiwa mutilasi ini yang satu-satunya disebutkan dan di dalam Alkitab Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, ini satu-satunya yang disebutkan terjadi mutilasi. Dan itu disebutkan karena tidak adanya pemimpin. Tidak ada yang mengarahkan, tidak ada yang mengajarkan. Jadi kalau orang tidak ada pemimpin atau ada pemimpin tapi tidak mau dipimpin, orang itu akan berbuat menurut maunya sendiri. Dan kalau orang berbuat menurut maunya sendiri, yang terjadi adalah kekacauan. Ambil contoh tim sepak bola, kalau tidak ada pelatih kepala, masing-masing penyerang back berbuat maunya sendiri, kacau balau. Nanti yang back di belakang itu bisa menjadi penyerang karena ingin
ngegulkan supaya terkenal begitu. Tapi pertahanan jadi rapuh. Nah, bek harus nurut kata pemimpin, penyerang juga harus menurut kata pemimpin. Kamu serang, kamu bertahan, kamu gelandang. Sebab kalau tidak ada pemimpin kacau. Nah, itu sebabnya terjadi peristiwa ini karena tidak ada pemimpin. Saya lanjutkan tadi karena gundik seorang Lewi ini pulang ke Bethlehem kemudian disusul. Singkat cerita saat diajak pulang terlalu malam sehingga mereka harus tinggal di tengah lapang di sebuah desa dan mereka ditawarin oleh penduduk setempat untuk menginap di rumahnya. Ya, jadi ada orang berasal dari pegunungan Efraim dan tinggal di Gibea sebagai pendatang. Sedangkan penduduk tempat itu adalah orang Benyamin. Jadi rupanya yang mempersilahkan orang Lewi dan gundiknya menginap ini bukan orang Benyamin. Dia juga sebagai orang asing. Dia disebutkan berasal dari Efraim, tinggal di Gibea sebagai pendatang. Jadi sudah dia sendiri pendatang, dia berbaik hati menampung pendatang juga. Kemudian penduduk Gibea Benyamin, orang-orang Benyamin itu biasa karena ini pendatang minoritas dipersekusi. Pendatang menampung pendatang, maka penduduk lokal orang Benyamin mempersekusi, ya, ingin memperkosa orang asing ini. Tapi orang yang berasal dari pegunungan Efraim ini mengatakan, jangan kamu persekusi tamu saya. Ini ada anakku perempuan. Silakan kau perlakukan semaumu. Saudaraku, kalau kita melihat zaman perjanjian lama, itu memang terjadi satu diskriminasi untuk kaum perempuan, kasihan. Ya, kaum perempuan itu seolah-olah begitu rendah sehingga tuan rumah mempersilahkan anak gadisnya untuk terserah mau diapakan. Nah, saudaraku, puji nama Tuhan, di kedatangan Yesus Kristus Tuhan sangat memulihkan atau menghargai wanita. Di perjanjian lama wanita itu kurang diperhitungkan. Terbukti nama-nama wanita yang tertulis di perjanjian lama itu hanya untuk wanita-wanita yang betul-betul penting. Namanya baru dicantumkan. Lanjut, saudaraku, ceritanya akhirnya benar-benar gundik dari orang Lewi ini diperkosa. Singkat cerita diperkosa sampai mati. Dan waktu pagi hari gundiknya ini pingsan di pintu gerbang. Nah, orang Lewi ini juga seenaknya mengatakan, yuk kita berangkat. Dan melihat gundiknya ini sudah enggak bernyawa, kemudian diangkut di keledai dan mereka pulang. Tapi sampai di rumah, mayat gundik yang diperkosa orang-orang Benyamin ini dimutilasi, dibagikan, dipotong menjadi 12 bagian dan dibagikan ke seluruh orang Israel. Dan orang Israel merasa terkejut, kok terima potongan mayat, sehingga mereka berkumpul dan bertanya kepada orang Lewi ini, ada apa peristiwanya? Dan orang Lewi ini menceritakan kronologi mengapa dia sampai memutilasi gundiknya ini. Singkat cerita, seluruh orang Israel menjadi marah karena mereka melihat orang Benyamin ini tidak bermoral.
ada seorang wanita gundik diperkosa rame-rame sampai mati. Keterlaluan. Nah itu tadi sebabnya saya katakan di Dauli Statement pada waktu itu tidak ada pemimpin. Di kitab Hakim-Hakim ini 3 kali disebutkan tidak ada pemimpin. Semua orang berbuat menurut maunya sendiri. Saudaraku, dan akhirnya orang-orang suku Israel ini menghadap orang Benyamin, suku Benyamin. Dan dia meminta orang-orang Dursila yang sudah memperkosa itu diserahkan untuk diambil tindakan hukum. Tetapi orang Benyamin rupanya tidak mau menyerahkan orang-orang yang sudah memperkosa gundik orang Lewi tersebut. Justru mereka melawan sehingga terjadi peperangan. Dan ada sesuatu yang unik waktu saya membaca ini. Secara manusia orang Benyamin ini kan salah. Secara manusia orang Benyamin ini tidak bermoral. Memperkosa seorang gundik sampai mati, rame-rame lagi. Harusnya tatkala mereka tidak mau menyerahkan orang-orang jahat ini, harusnya waktu orang Israel memerangi, harusnya orang Benyamin ini kalah. Tetapi kita membaca tidak kalah. Bahkan dari pihak Israel mati puluhan ribu orang. Kemudian diserang yang kedua kalinya tetap menang. Tetap menang. Sampai orang Israel menangis, kenapa kami kalah? Padahal kami ingin menegakkan keadilan, kebenaran. Kami ingin menghukum penjahat-penjahat itu. Dan yang ketiga kalinya baru orang Benyamin itu kalah dibabat sampai habis lenyap. Saudaraku yang dikasih Tuhan, di sini rema yang kita terima bahwa kadang-kadang kejahatan itu dilawan oleh kebaikan. Kebaikannya kalah. Sekali lagi, kadang-kadang kejahatan dilawan kebaikan, dihukum oleh kebaikan, kebaikannya kalah. Yang benar, yang baik ini kalah. Bahkan mati puluhan ribu orang. Untuk kedua kalinya juga kalah. Tapi pada akhirnya kejahatan tetap akan kalah. Karena kejahatan itu harus menerima ganjaran sesuai dengan kejahatannya. Sampai hampir punah suku Benyamin ini babat habis. Rema yang saya terima pertama, kalau engkau ada di pihak yang benar, kemudian kau melawan orang-orang yang tidak benar, bisa jadi yang benar ini kalah. Bisa jadi berkali-kali kalah, tetapi ingat, pada akhirnya yang berdosa, yang salah, yang gak bermoral itu akan menerima pembalasan. Sehingga dikatakan hampir punah satu suku ini. Gak main-main, dibalas semua, hampir punah satu suku. Dan setelah perang mereka menangis. Kenapa? Mereka sadar ternyata satu suku hampir punah. Saudaraku, ini penting untuk kita renungkan. Saudaraku, masing-masing berperang, walaupun orang Benyamin ini jahat, tapi tatkala orang Benyamin dibabat habis, yang membabat habis juga akhirnya menangis. Karena mengingat bagaimanapun juga itu adalah suku Israel, umat pilihan Tuhan. Saudaraku, memang kalau perang itu pepatah mengatakan menang menjadi arang, kalah menjadi abu. Tidak ada yang diuntungkan. Nah, yang berikutnya rema Tuhan yang saya terima, waktu orang Israel ingin memerangi orang-orang yang Dursila tadi. Harusnya orang Benyamin itu legowo menyerahkan orang-orang Dursila ini supaya dihukum. Tapi karena ini saudara, famili, satu suku, salah pun dibela, begitu saja. Salah pun dibela. Dari perbuatan beberapa orang
Akhirnya terjadi perang antar suku dan akibatnya satu suku hampir punah. Betapa mengerikan saudaraku perang ini ya. Dari perbuatan segelintir orang. Akibatnya perang antar suku dan di pihak suku Israel pun ribuan puluhan ribu yang mati 2 kali menyerang kalah. Nah saudaraku, tetapi akhirnya suku Benyamin hampir punah. Itu adalah buah dari perbuatan jahatnya. Yang menarik waktu mereka ingin berperang, mereka bertanya kepada Tuhan, Tuhan kami maju berperang, siapakah yang lebih dahulu maju? Tuhan jawab suku Yehuda. Aneh. Kalau mereka tanya siapa yang maju berperang, ya Tuhan jawabnya suku Yehuda. Seharusnya mereka bertanya, Tuhan, bolehkah kami memerangi orang-orang itu? Walaupun orang-orang itu dursila, Benyamin, suku Benyamin tidak mau menyerahkan orang-orang dursila itu. Bolehkah kami memerangi suku itu? Harusnya yang diperangi kan orang-orang dursila. Nah mungkin kalau mereka tanya begitu Tuhan mungkin jawabannya beda. Tapi mereka langsung bertanya siapa yang maju? Ya Tuhan jawabnya suku Yehuda. Nah setelah maju kalah mereka menangis. Mereka bertanya lagi di ayat 27 pasal 20. Ya, orang Israel meminta petunjuk kepada Tuhan pada waktu itu. Tabut perjanjian Tuhan ada di sana. Dan Pinehas bin Eleazar bin Harun menjadi imam. Kata mereka, haruskah kami maju sekali lagi berperang melawan Bani Benyamin saudara kami? Dan haruskah kami hentikan saja? Nah Tuhan bilang maju. Besok aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Nah baru saudaraku. Untuk yang kedua kalinya mereka bisa mengalahkan. Ya. Maaf, untuk yang ketiga kalinya mereka mengalami kemenangan. Kalau yang kedua kalinya tetap gagal, itu ada di ayat 23. Orang Israel lalu pergi menangis di hadapan Tuhan sampai petang, mereka meminta petunjuk kepada Tuhan. Haruskah kami pergi lagi berperang melawan Bani Benyamin saudara kami? Jawab Tuhan, majulah melawan mereka. Jadi 2 kali Tuhan bilang maju. Siapa yang lebih dulu berperang? Yehuda. Baru ketiga kalinya Tuhan berkata, kamu maju, baru nanti kamu menang. Ini yang membuat saya tadi mengatakan bagi saya ini menjadi suatu misteri. Sudah tanya Tuhan, sudah perang, tapi kalah. Ya kan? Tanya Tuhan lagi, perang, kalah lagi. Padahal yang dimusuhi ini orang-orang yang, ya saya katakan orang-orang dursila. Harusnya orang-orang dursila tanya Tuhan sekali diperangi kalah. Enggak, 2 kali diperangi. Yang memerangi justru kalah. Ketiga kalinya diperangi baru orang-orang dursila ini mengalami kekalahan. Remanya yang terakhir. Kalau saudara memerangi, kalau saudara sudah minta petunjuk Tuhan, bukan berarti kadang-kadang 1 kali kemudian sudah berhasil. Kadang-kadang perlu 3 kali baru berhasil. Ini menunjukkan kepada kita, rema kita bahwa kita tidak boleh cepat berputus asa. Kita tidak boleh cepat mengambil kesimpulan, wah kalau begitu kalah berarti bukan kehendak Tuhan ini. Berarti Tuhan tidak menyertai. Kadang-kadang Tuhan menguji orang Israel ini. Tatkala mereka berperang kalah mereka sampai nangis, mereka heran. Bukankah aku ingin menegakkan kebenaran? Bukankah yang jelas salah orang Benyamin? Tapi kenapa kami kalah? Sampai 2 kali kalah, baru ketiga kalinya menang. Nah begitupun juga kita melawan iblis, roh-roh jahat. Melawan penguasa-penguasa di udara. Melawan orang-orang fasik. Nyata-nyata kita benar, nyata-nyata kita dipimpin Tuhan. Tapi tatkala kita mungkin berkonflik
kita bisa kalah. Tapi percayalah, kalau kita terus tekun, terus mencari kehendak Tuhan, pada akhirnya kejahatan itu akan dikalahkan. Pada akhirnya engkau keluar sebagai pemenang, sekalipun kemenangan itu dicapai dengan susah payah. Tidak seperti membalik telapak tangan, tidak seperti kisah-kisah yang lain, engkau berdiam diri, Tuhan yang berperang ganti kamu, tidak. Tetapi dari pihak yang benar pun jatuh korban. Sekali lagi, kalau engkau ada di posisi seperti orang Israel saat ini, engkau merasa sudah benar, engkau sudah berdoa minta pimpinan Tuhan, sehingga persoalanmu engkau anggap gampang teratasi, tetapi ternyata belum teratasi. Ternyata persoalanmu belum dibereskan. Ingat, jangan lemah. Terus perangi dalam doa. Terus lakukan usaha-usaha sampai berhasil. Kiranya rema yang saya terima hari ini menjadi rema saudara para pendengar sekalian. Mari kita tutup dalam doa. Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah dosa kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, kemuliaan dari dahulu sekarang sampai selama-lamanya. Mari saudaraku, saya ingin tutup dalam doa berkat para pemirsa yang dikasihi Tuhan. Tetap tekun, sekalipun kau ada di jalan yang benar. Sekalipun engkau tetap meminta tuntunan dan pimpinan Tuhan. Tetapi kadang-kadang masalahmu, kesulitanmu, problemmu tidak mudah ditaklukkan. Harus berulang-ulang, harus dengan tekun. Itu sebabnya terimalah roh ketekunan. Akan membuat engkau keluar sebagai pemenang pada akhirnya. Berkat ini aku minta dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami pohonkan doa berkat ini. Dan semua yang diberkati mari katakan amin. Puji nama Tuhan. Sampai jumpa besok di waktu dan acara yang sama. Bye bye. Tuhan memberkati. Haleluya, haleluya.